Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen perusahaan lanjutan dengan materi assessment method. Nah, apa itu assessment method? Atau biasa orang mengatakan metode penugasan. Nah, metode penugasan ini digunakan apabila untuk menempatkan karyawan baru pada suatu tempat. Misalnya ada perpindahan karyawan dari kantor lama ke kantor baru, ataukah ada penerimaan baru karyawan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana menempatkan seseorang sesuai dengan prinsip the right man on the right place, di mana menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian. Nah, dalam assessment method ini ada beberapa syarat yang kita gunakan. Yang pertama adalah jumlah baris dan kolom itu harus sama. Yang pertama. Yang kedua, apabila tidak sama, maka kita menambahkan dummy di mana kekurangan yang terjadi, baik itu baris atau kolom. Nah, sebelum saya masuk ke assessment method ya, saya beri contoh dulu ya. Ada 3 orang, ya, ada suatu perusahaan A menerima 3 orang untuk 3 pekerjaan. Anggaplah Adam, Brown, dan Cooper. Dengan pekerjaan pertama, kedua, dan ketiga dengan biaya yang ada seperti di atas. Jadi kita lihat Adam dengan pekerjaan pertama biayanya adalah 11, kedua 14, ketiga 6, Brown yang pertama 8, kedua 10, dan ketiga 11. Dan Cooper yang pertama 9, kedua 12, dan ketiga 7. Nah, untuk menempatkan karyawan ini, ya bisa kita menggunakan namanya assessment method. Namun sebelum kita masuk ke assessment method, kita coba lihat dengan menggunakan sistem probability analysis. Nah, dalam probability analysis ini kita menempatkan setiap orang untuk satu pekerjaan. Ya, contoh saya katakan tadi, pokoknya ada di pekerjaan pertama, Brown di pekerjaan kedua, dan Cooper di pekerjaan ketiga. Jadi kita bisa lihat ini ya, pengelokasiannya, ya. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah Adam di pertama, Brown di kedua, dan Cooper di ketiga. Dengan cost-nya 11 tambah 10 tambah 7 sama dengan 28. Dan seterusnya. Ini bisa kita dapatkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan probability analysis, maka kita lihat yang paling kecil adalah di pekerjaan pertama itu adalah Cooper. Kedua adalah Brown, dan yang ketiga adalah Adam dengan 9 tambah 10 tambah 6 yaitu 25. Kalau kita lihat untuk yang paling maksimal ada dua yaitu Adam di pertama, Cooper di kedua, dan Brown di ketiga dengan jumlah 11 tambah 12 tambah 11 ada 34. Ataukah Cooper di pertama, Adam di kedua, dan Brown di ketiga yaitu 9 tambah 14 tambah 11 sama dengan 34. Ya. Itu kalau kita menggunakan probability analysis. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana menggunakan namanya assessment method. Ya. Nah, dalam assessment method ini ada dua. Ada minimalisasi dan ada maksimalisasi. Nah, minimalisasi ini bisa digunakan untuk adanya penghematan, yaitu biaya. Kalau kita bicara biaya, ya kita selalu meminimalkan. Tapi kalau maksimalisasi biasanya berbicara tentang keuntungan. Nah, apabila kita menempatkan seorang karyawan berdasarkan biaya, maka kita menggunakan minimalisasi. Nah, minimalisasi ini ada langkah-langkahnya, ya. Yang pertama adalah tentukan nilai terkecil pada setiap baris, kurangkan nilai terkecil ke nilai terkecil tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan langkah tersebut pada kolom. Jadi tadi barisnya, kemudian kita pindah ke kolomnya dengan cara yang sama. Jadi kolom mana yang terkecil, dikurangkan nilai yang besar ke nilai terkecil. Kemudian yang ketiga, kita menutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Jadi kita melihat mulai dari entah itu baris atau kolom untuk menutup angka 0 semaksimal mungkin. Jadi paling banyak. Dan menggunakan angka penutup seminimal mungkin. Kita menggunakan garis putus-putus. Nah, setelah garis penutupnya sama dengan jumlah baris atau kolom, maka itu sudah optimal. Tetapi apabila belum optimal, maka kita melihat dari langkah ketiga tadi, mana nilai yang tidak kena garis. Kemudian kita mencari yang paling kecil. Kemudian nilai yang tidak kena garis itu kita kurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan kita tambahkan nilai terkecil tersebut pada perpotongan garis penutup. Ya. Kemudian kita ulangi lagi langkah ketiga dan keempat sampai optimal. Nah, setelah optimal, maka kita
membuat suatu alokasi. Alokasi penempatan berdasarkan nilai nol yang ada pada tabel terakhir. Ya. Kemudian untuk maksimalisasi, itu yang perbedaannya hanya pada langkah pertama, yaitu tentukan nilai terbesar pada setiap baris, kurangkan nilai yang terkecil terbesar ke nilai terkecil yang lain. Kemudian langkah kedua dan seterusnya sama dengan minimalisasi. Ya. Nah, nanti coba kita akan lihat bagaimana contohnya. Oke, baik. Sekarang kita kembali tadi ya ke probability analysis. Nah, saya katakan tadi ya, di mana ada 3 pekerjaan ya di sini, ada Adam, Braun, dan Cooper dengan 3 pekerjaan. Jadi, pekerjaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita mencoba menempatkan tadi Adam, Braun, dan Cooper ini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Jadi yang pertama adalah Adam, kedua Braun, yang ketiga adalah Cooper dengan mendapatkan total cost ya sebesar 28. Kemudian kita ganti lagi, ya Adam tetap pertama, ya. Kemudian Cooper kedua dan Braun ketiga. Nah, ini kita balik lagi. Jadi kita mendapatkan total cost sebesar 34. Nah, secara totalnya kita lihat tadi, ya saya katakan tadi adalah yang terkecil adalah 25 dan terbesar ada 2 ada 34. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke minimalisasi. Nah, dalam minimalisasi sekali lagi tadi kita menggunakan langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama adalah kita akan mencari nilai terkecil setiap baris. Ya, pada baris pertama adalah 6, baris kedua 8, baris ketiga adalah 7. Jadi di Adam ada 6. Nah, sekarang kita lakukan langkah pertama. Yang pertama adalah kita mengurangkan nilai yang lain ke nilai terkecil tersebut. Berarti 11 kurang 6 dapat 5. Kemudian 14 kurang 6, 8. 6 kurang 6, 0. Kita pindah ke baris kedua, itu Braun. Terkecil ada 8. Berarti kita kurangkan ke nilai terkecil. 8 kurang 8, 0. 10 kurang 8, 2. 11 kurang 8, 3. Kemudian yang ketiga adalah 7. Berarti 9 kurang 7, 2. 12 kurang 7, 5. Dan 7 kurang 7, 0. Nah, sekarang kita pindah lagi ke langkah kedua, yaitu kolomnya. Nah, kita lihat kolom pertama adalah terkecil adalah 0. Nah, sekarang kita kurangkan. 5 kurang 5, 5 kurang 0, 5, 0 kurang 0, 0, 2 kurang 0, 2 tetap. Kemudian kita pindah ke kolom kedua, kita lihat di sini kolom kedua terkecil adalah 2, berarti 8 kurang 2, 6, 2 kurang 2, 0, 5 kurang 2, 3. Kemudian di kolom ketiga terkecil adalah 0, berarti tidak ada perubahan, tetap 0 kurang 0, 0, 3 kurang 3, 0, 0 kurang 3, 0 kurang 0, tetap 0. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Nah, kita lihat di baris pertama ini nolnya 1, kedua nolnya 2, ketiga nolnya 3. Di kolom pertama juga nolnya 1, kolom kedua 1, kolom ketiga 2. Nah, sekarang kita ambil yang paling banyak dulu nolnya. Ya, kita ambil adalah di baris Braun, itu 2 nol. Itulah adalah line pertama. Nah, sekarang masih ada 0 yang belum ditutup. Ini dia dengan ini, maka kita tutup dari baris ketiga, kolom ketiga, yaitu line kedua. Nah, sekarang semua angka 0 sudah tertutup. Nah, sekarang kita melihat berapa jumlah garis penutupnya. 1, 2. Dia belum optimal. Kenapa? Karena dia optimal apabila jumlah garis penutupnya sama dengan jumlah baris atau kolom. Di mana jumlah garis penutup 2, baris atau kolom adalah ada 3. Maka kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari mana nilai yang tidak kena garis, yaitu 5, 6, 2, 3. Dengan nilai perpotongan 3. Nah, sekarang yang tidak kena garis adalah, yang paling kecil adalah berapa? 2. Sekarang kita kurangkan. 5 kurang 2, 3. Kemudian 6 kurang 2, 2 kurang 2, 0. 6 kurang 2, 4. 3 kurang 2, 1. Kemudian kita menambahkan tadi, nilai terkecil tadi itu ke dalam perpotongan garis penutup, yaitu 3. 3 tambah 2, 5. Nah, di sini kita lihat menjadi 5. Ya, oke. Nah, setelah itu kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi. Sekarang sama tadi, kita ulang langkah ketiga, yaitu menutup angka 0 semaksimal mungkin dengan menggunakan garis penutup seminimal mungkin. Kita lihat, baris pertama nolnya 1, kedua 2, ketiga 2. Nah, kemudian kolom pertama 2, kolom kedua 1, kolom ketiga 2. Nah, kita pilih terserah kita. Ya, kita pilih terserah. Ya. Nah, kita pilih kolom pertama, 2. Oke. Line pertama. Kemudian kolom ketiga.
line kedua. Kemudian kolom kedua, iya, line ketiga. Nah, sudah semua tertutup? Berarti kalau sudah semua, oke, kita hitung berapa line-nya. 3. Jumlah baris dan kolomnya 3. Karena ini adalah sudah optimal. Kalau sudah optimal, maka kita masuk ke pengalokasian. Nah, sekarang kita lihat alokasinya ya. Nah, pengalokasian ini kita melihat ya, Adam, perhatikan, ya, di mana terdapat angka 0. Adam angka 0-nya ada di pekerjaan ketiga. Kemudian Brown di pekerjaan 1 dan 2, dan Copper di pekerjaan 1 dan 3. Nah, sekarang kita lihat. Adam 3, Brown 1, 2, Copper 1, 3. Nah, sekarang yang mempunyai kesempatan cuma 1 adalah Adam. Berarti otomatis Adam di pekerjaan ketiga. Berarti Copper 1, 2, dan 3, maka kita pindahkan menjadi Copper di pekerjaan 1. Ya, 1. Berarti kalau begitu, Brown di 1 dan 2, maka pekerjaan pertama tadi diambil alih oleh Copper, berarti Brown di pekerjaan 2. Nah, ini nanti bisa kita akan lihat ya, hasil terakhirnya, ya. Adam di 6, ya. Adam di pekerjaan ketiga dengan nilainya tadi 6, ini di atas. Brown 2 dengan nilainya adalah 10, dan Copper 9 dengan nilainya, di pekerjaan pertama nilainya 9. Kita jumlahkan adalah 25. Nah, tadi ini nilai ini sama dengan apa yang terdapat di probability analysis, di mana jumlah yang paling kecil adalah 25. Ya. Itulah untuk minimalisasi. Nah, sekarang maksimalisasi. Maksimalisasi kita masih menggunakan soal yang sama. Nah, dalam maksimalisasi, perbedaannya adalah kita mengambil nilai terbesar setiap baris. Baris pertama adalah 14, baris kedua adalah 11, baris ketiga adalah 12. Ya. Nah, kita kurangkan, sama tadi. Ya. Jadi yang pertama adalah 14 kurang 11, akhirnya 3. 14 kurang 14, 0. 14 kurang 6, 8. Yang kedua adalah 11. 11 kurang 8, 3. 11 kurang 10, 1. Dan 11 kurang 11, 0. Baris ketiga, 12. 12 kurang 9, 3. 12 kurang 12, 0. Dan 12 kurang 7 adalah 5. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi tadi ya kita sudah mendapatkan untuk barisnya. Sekarang kolomnya. Nah, kolomnya kita lihat kolom pertama 3, kolom kedua 010, kolom ketiga 805. Nah, sekarang kolom pertama ini terkecil 3. Nah, kalau gitu 3 kurang 3, 0. 3 kurang 3, 0. 3 kurang 3, 0. Kolom kedua terkecil berapa? 0. Berarti tidak ada perubahan, tetap sama. Kolom ketiga terkecil adalah 0. Berarti tidak ada perubahan juga, tetap sama. Nah, setelah itu kita melakukan menutup angka 0 semaksimal mungkin. Kita lihat, ya, paling besar adalah kolom 3. Nah, kita tutup 3. Nah, ini adalah line pertama. Kemudian kita pindah lagi mana? Ke kolom kedua dengan 02. Nah, kita tutup lagi. Kemudian di kolom ketiga dengan 1. Nah, kita lihat di sini line pertama, kedua, ketiga. Karena jumlah garis penutupnya 3, jumlah baris dan kolomnya juga 3, maka sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal, maka kita melakukan pengalokasian. Alokasikan, caranya gimana? Sama dengan tadi, ya, Adam, 0-nya di 1 dan 2. Brown, 1 dan 3. Copper di 1 dan 2. Nah, sekarang kita lihat, tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, sekarang malah Adam dan Copper sama. Kalau begitu, Brown berbeda. Nah, kalau begitu, Brown di 3. Adam 1 dan 2. Copper juga 1 dan 2. Nah, karena dia sama-sama, maka kita bisa menyilangkan seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi Adam 1 dan 2. Ya. Jadi kalau umpamanya Adam di 1 berarti Copper di 2. Atau sebaliknya, Adam di 2, Copper di 1. Jadi kita nanti akan silangkan seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil tadi nilai terakhirnya. Nilainya ya. Nilainya. Ya. Kalau Adam 11, 1, di 2, 14. Copper di 1, 9, di 2, 12. Nah, sekarang kita jumlahkan ini ya. Jumlahkan 11, 12, 14, 13, 9. Jumlahnya adalah 23 ya. Kemudian tadi kita masukkan Brown ya. Pekerjaan ketiga nilainya adalah 11. Totalkan adalah nilainya adalah 34. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya sama karena dia maksimal, berarti bebas kita memilih. Jika seandainya terjadi perbedaan nilai, maka kita memilih nilai yang paling besar. Kenapa? Karena kita berada pada maksimal. Tapi karena dia sama, berarti kita bebas memilih ya. Terserah. Oke. Jadi akhirnya tadi kita pilih
ya, apakah Adam di 1, Bram di 2, Cooper di 3 dengan nilai yang sama. Ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya tadi ya, kasus yang terakhir adalah apabila jumlah baris dan kolom tidak sama. Kita lihat di sini contohnya ya. Ada jawabnya ada 4, pekerjaan ada 4, personnya yang ada 3. Nah, ini tidak boleh kita kerjakan. Kalau begitu bagaimana? Kita menambahkan satu kolom di mana kekurangan. Kekurangannya di mana? Kekurangannya adalah di baris. Kenapa? Barisnya cuma 3. Kita tambahkan satu baris, ya. Namanya baris dummy, ya ini dia. Dengan nilainya adalah 0 semuanya. Nah, kalau sudah begini, bisa kita kerjakan entah menggunakan minimal maupun maksimal. Ya. Nah, itulah materi kita untuk hari ini. Nanti Anda bisa memilih salah satu kuis yang ada di fotokopian, entah minimal atau maksimal. Nanti Anda buat videonya, nanti kirim seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.